Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Kak Kuina. Selamat pagi Om Hastoro. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, Kay. Teman-teman, kita sapa Tuhan juga yuk. Kita mau ucapkan terima kasih karena Tuhan atas pemeliharaannya untuk kita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhanlah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhanlah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin berdoa Tuhan. Terima kasih atas hari yang Engkau telah berikan ini Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah hari ini. Tuhan berkati kami dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kalau hari ini kita mau bermain enggak sebelum beribadah kepada Tuhan? Mau enggak? Kita main Yesus berkata. Yuk. Yang harus selalu ikuti kata Yesus itu kan Om? Betul. Jadi adik-adik semua, kalau nanti tidak ada kata Yesus, tidak boleh diikuti. Siap gak? Siap. Oke, adik-adik di rumah juga siap? Siap. Nah, mari kita bermain. Yesus berkata, angkat tanganmu. Turunkan. Yesus berkata, turunkan. Yesus berkata, pegang hidungmu. Yesus berkata, turunkan. Tuh, turunkan, Yesus berkata. Yuk. Wah, teman-teman, hebat sekali ya. Iya, betul. Sekarang gantian aku ya, Om. Aku mau nyoba juga. Ya, boleh, Teman-teman, silakan. siap ya? Yesus berkata, pegang rambut. Yesus berkata, pegang alis. Pegang mata. Kamu salah. Oke, Yesus berkata, tepuk tangan. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik semua di sini pintar-pintar ya. Iya dong. Hebat, 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 hebat. Kakak-kakak, Om Hastoro, berarti kita harus selalu ikut kata Yesus ya? Betul. Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Apakah itu baik ataukah itu yang tidak jahat. Betul. Seperti lagu yang itu ya Om. Wah, iya. Kita nyanyi sama-sama yuk teman-teman. Kita mau bijak juga menggunakan tubuh kita. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati
Tuhan melihat. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Teman-teman, mari kita bijak dalam bertindak dan bertindak seturut perintah Tuhan. Yuk kita jadi anak yang taat seperti Yesus taat pada Bapa. Mari kita nyanyikan T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Bapa Mama. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Jadi kita harus taat kepada Tuhan Yesus. ya, haleluya. Teman-teman, yuk kita datang ke ibadah tatap muka. Jadi kita bisa beribadah memuji nama Tuhan bersama. Ya, betul adik-adik. Ibadah tatap muka sekarang ada 3 kali. Jam 8 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Nah, untuk info selanjutnya bisa melihat di Inspirasi Pagi atau bertanya kepada kakak-kakak sekolah minggu ya, guru sekolah minggunya ya. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin memberikan persembahan kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini, Tuhan. Berterima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang waktunya kita buka telinga kita mendengarkan firman Tuhan. Kita juga mau membuka hati kita dan pikiran kita untuk benih-benih firman Tuhan. Mari kita minta pada Tuhan agar kita bisa lebih mengerti isi hati Tuhan. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar
adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau berikan sukacita ketika kami memuji Engkau. Dan saat yang indah ini, Kau mau mendengarkan firman-Mu. Kau tolong kami Tuhan, supaya kami boleh semakin bertumbuh kerohanian kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Aku adalah bangsa Israel, bangsa yang percaya kepada Allah yang hidup, Allahnya Bapa Abraham. Namaku Yunus, arti namaku adalah merpati. Tuhan berfirman kepadaku untuk aku pergi ke sebuah kota yang sangat besar dan kuat. Kota ini dikelilingi oleh tembok yang sangat tebal dan tinggi, sehingga ketika musuh menyerang, musuh sangat sulit untuk masuk ke dalam kota ini. Kota ini bernama kota Niniwe. Ya, kota Niniwe, kota yang sangat besar dan kuat adik-adik ya. Tapi penduduknya sangat kejam dan jahat, sehingga kekejamannya dan kejahatannya sampai kepada Tuhan. Maka Tuhan hendak menghancurkan kota Niniwe. Tetapi Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia memerintahkan kepadaku untuk pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan kepada mereka agar mereka bertobat. Tetapi aku berpikir, untuk apa Tuhan menyelamatkan kota Niniwe? Kota Niniwe kan kota yang sangat kejam. Biarin aja kok Tuhan mau menghancurkan kota Niniwe. Dan juga kota Niniwe itu adalah musuh dari bangsa Israel. Sudahlah, biarin Tuhan kalau mau menghancurkan kota Niniwe. Adik-adik, itulah yang dipikirkan oleh Yunus. Dia tidak mau kota Niniwe bertobat dari dosa-dosanya. Makanya dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Tapi adik-adik, hatinya gelisah ketika dia tidak melakukan perintah Tuhan. Di rumah dia kepikiran adik-adik tentang perintah Tuhan. Dia tidak melakukannya. Hatinya gelisah. Tapi kemudian dia berpikir adik-adik, wah, aku harus pergi ke satu tempat menjauh dari kota Niniwe supaya aku tidak gelisah seperti ini. Dan benar adik-adik, dia mulai berjalan pergi ke sebuah pelabuhan, namanya pelabuhan Yafo. Nah di sana adik-adik, kebetulan sekali ada sebuah kapal yang hendak berlayar pergi ke kota Tarsis. Nah, adik-adik, kota Tarsis itu letaknya berlawanan dengan kota Niniwe. Ya, jadi kalau kota Niniwe di sini, kota Tarsisnya di sini. Berarti betul apa yang diingini oleh Yunus. Dia ingin menjauh dari kota Niniwe. Wah, aku harus pergi ke kota Tarsis untuk menjauh dari kota Niniwe. Akhirnya dia beli tiket, adik-adik, tiket kapal, dan dia pergi ke kota Tarsis. Nah, di perjalanan adik-adik, yang dia pikirkan pasti ada sukacita, pasti ada damai sejahtera ketika dia menjauh dari kota Niniwe. Tapi tidak adik-adik, hatinya gelisah sekali adik-adik ya. Dia berpikir, Tuhan tahu tidak ya, aku tidak melakukan perintahnya, aku melarikan diri dari Tuhan, aku menjauh dari kota Niniwe. Aku harus turun ke bawah kapal ini, ada ruangan. Aku akan bersembunyi di dalamnya supaya Tuhan tidak melihat aku. Itulah yang dipikirkan oleh Yunus adik-adik. Dan adik-adik ketika kapal berlayar, dia mulai turun menuju ke ruangan bawah kapal adik-adik. Dan dia menemukan ada sebuah ruangan adik-adik yang menurut Yunus itu tersembunyi, gelap, tidak terang adik-adik. Karena dia pikir kalau bersembunyi hanya di tempat yang gelap, bukan di tempat yang terang adik-adik. Akhirnya dia berada di ruangan bawah kapal. Wah, karena tadi gelisah hatinya adik-adik, capek perjalanan juga ke pelabuhan Yafo, akhirnya dia tertidur adik-adik. Dia tertidur nyenyak adik-adik di ruangan bawah kapal adik. Kalau menurut adik-adik, Tuhan tahu enggak?
Ayo, Tuhan tahu deh? Iya betul, Tuhan melihat apa yang sudah dilakukan oleh Yunus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang melihat setiap apa yang kita lakukan. Nah, ketika Yunus tertidur pulas, langit menjadi gelap. Tuhan memerintahkan angin topan untuk bertiup kencang. Wah, tadi yang kapal berjalan pergi ke kota Tarsis dengan wah enak sekali ya Dede ya, tidak ada hambatan. Tiba-tiba Dede, angin bertiup sangat kencang, badai topan bertiup sangat kencang membuat apa Dede, ombak luar biasa menerpa kapal mereka. Dede. Bukan cuma angin topan nanti, angin topan yang kencang itu kemudian berubah menjadi badai yang sangat hebat Dede, yang membuat kapal mereka terombang-ambing. Wah, mereka pada ketakutan. Para penumpang kapal Dede, wah mereka menjerit, wah ini bagaimana ini, apa yang harus kami lakukan? Wah, mereka kebingungan Dede, karena air banyak yang masuk ke dalam kapal Dede. Yang mereka takutkan apa Dede? Kalau banyak air yang masuk kapal, nanti kapalnya bisa tenggelam Dede. Maka mereka membuang air Dede. Ada yang ada barang bawaan yang berat dibuang ke laut karena mereka ketakutan kalau sampai kapal mereka tenggelam Dede. Wah Dede, semua panik Dede, semua kebingungan. Mereka berdoa kepada tiba-tiba mereka berdoa kepada Allah mereka Dede, supaya Allah mereka menolong. Tapi adik-adik, ketika mereka berdoa, kapal mereka tetap hantam badai yang begitu luar biasa dahsyatnya. Sampai suatu ketika tak nakoda kapal Dede teringat, tadi dia melihat ada seorang pemuda Dede ada di sini, tapi kok sekarang nggak kelihatan ya? Di mana dia? Tadi kelihatannya mau pergi ke kota Tarsis pemuda itu. Hanya Pak Nakoda itu mencari di seluruh ruangan kapal sampai yang ada di bawah. Dan dia mendapati sama Dede, Yunus sedang tertidur pulas Dede di ruangan bawah kapal. Hanya Pak Nakoda ini membangunkan Yunus, ayo bangun kamu, ayo cepat berdoa, ayo mohon belas kasihan kepada Allahmu. Ini kapal kita sampai terombang-ambing seperti ini, ayo cepat naik. Wah, kemudian Yunus masih barusan itu masih nggak tenang waktu itu ya karena masih dalam barusan tidur dibangunkan tiba-tiba disuruh naik atas lagi ya. Wah, hatinya gelisah ada apa ini? Ketika dia berada di atas kapal, di geladak kapal, wah ternyata begitu luar biasa dahsyatnya menghantam kapal mereka. Dan barulah Yunus sadar bahwa Tuhan melihat walaupun dia bersembunyi di ruangan yang gelap, di ruangan yang menurut dia itu tidak bakalan ada yang tahu, tetapi Allah tahu di mana Yunus bersembunyi sehingga semuanya ini terjadi karena dia yang tidak taat akan Tuhan. Akhirnya salah satu awak kapal mengatakan bahwa yuk kita buang undi aja. Kita mengundi dari kita, mungkin kita ini salah satu dari kita ada yang mempunyai kesalahan sehingga ditimpa bencana yang seperti ini. Akhirnya benar ya. Nah, kemudian dibuang undi dan akhirnya Yunus yang terkena undian itu. Wah, mereka semua kaget Wah, ternyata kamu ini siapa? Apa pekerjaanmu? Dari mana asalmu? Kemudian Yunus berkata, namaku Yunus. Aku berasal dari bangsa Israel. Bangsa yang percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang menciptakan isi dunia ini. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan sehingga Allah murka kepada kamu? Aku adalah hamba Allah. Aku
Bu disuruh oleh Allahku pergi ke sebuah kota namanya kota Niniwe. Tapi aku tidak melakukannya. Aku malah pergi bersama dengan kalian menuju kota Tarsis. Wah, semua orang yang ada di kapal itu adik-adik kaget. Ternyata gara-gara Yunus adik-adik, Allahnya marah kepada mereka. Kemudian salah satu dari mereka bertanya, sekarang apakah yang harus kami lakukan untuk menyelamatkan kita semuanya, membuat badai jadi reda? Kemudian Yunus berkata, buanglah aku ke laut, maka badai akan reda. Nah, harus membuang engkau ke laut. Wah, mereka bingung adik-adik kalau mereka harus membuang Yunus ke laut. Sudah kita mau berusaha sekali lagi untuk membawa kapal kita ke tepi pantai. Kita mau berusaha. Kemudian mereka sama-sama adik-adik ya mengarahkan kapal mereka menuju ke tepi darat. Tapi mereka sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tidak bisa. Karena apa adik-adik? Gelombang yang begitu luar biasa dahsyatnya menghantam kapal mereka. Hati-hati, akhirnya mereka bersepakat. Kita sudah berusaha. Kita pun tidak mau membuang Yunus ke laut adik-adik ya, karena kita ingin sama-sama selamat. Tetapi alam tidak bersahabat dengan kita. Allah tidak mengizinkan ini terjadi. Akhirnya mereka bersepakat untuk membuang Yunus ke laut. Dan benar adik-adik, mereka kemudian membuang Yunus ke laut adik-adik. Tidak berapa lama kemudian badai reda. Wah, mereka mulai bisa berjalan dengan tenang kapal mereka. Tapi kira-kira apa yang terjadi dengan Yunus? Wah, ketika Yunus dilemparkan ke laut, adik-adik, dia berusaha untuk berenang. Wah, tapi semakin dia berusaha untuk berenang, adik-adik, semakin dia tenggelam. Dan yang dia ingat adik-adik, ketika dia sudah berusaha berenang dan dia semakin tenggelam, dia melihat ada sebuah mulut yang terbuka lebar adik, seperti pintu adik, seperti pintu yang terbuka adik. Dan kemudian yang dia ingat, kemudian dia terhisap masuk ke dalam mulut itu adik. Wah, dia masuk adik ke sebuah mulut yang besar. Wah, ketika dia sadar adik-adik ya, dia masuk di satu tempat yang gelap adik-adik. Wah, aku masih bisa bernapas, aku masih hidup, tapi gelap sekali. Wah, baunya amis adik-adik. Dan dia meraba-raba, sangat licin tempat ini. Kemudian dia mulai sadar adik-adik bahwa dia masuk di sebuah perut ikan yang besar, sehingga dia tadi yang menurut dia itu terhisap, dia tertelan masuk ke dalam perut ikan itu adik-adik. Nah adik-adik ya, di saat dia ada di perut ikan itu adik-adik, dia mulai merenungkan bagaimana Tuhannya yang begitu mengasihi dia adik-adik. Tuhan tidak membiarkan dia tenggelam dan mati, tetapi dia mengasihi Yunus adik-adik. Dia menyelamatkan Yunus dengan apa adik-adik? Dimakan oleh seekor ikan besar, dan Yunus ada di dalam perut ikan besar itu selama 3 hari. Tuhan tetap memelihara Yunus. Tuhan tetap menolong Yunus dalam keadaan yang seperti itu. Akhirnya adik-adik, dia merenungkan benar-benar Tuhan yang begitu mengasihi dia, seperti Tuhan juga mengasihi kota Niniwe adik-adik ya, yang mengutus dia untuk membawa orang-orang Niniwe bertobat kepada Tuhan. Akhirnya adik-adik, Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus di tepi pantai. Dan kemudian Yunus keluar dari perut ikan itu adik-adik. Yunus mengucap syukur, Tuhan memberikan nafas hidup kepada dia, Tuhan memberikan semuanya kepada dia adik-adik ya, sehingga
dia selamat adik-adik walaupun dia dibuang di laut. Nah adik-adik, kita tahu adik-adik, Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang mengasihi kita semuanya. Tuhan mengerti apa yang sudah kita lakukan, baik perbuatan baik, baik perbuatan jahat, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Ya, yuk kalian punya satu ayat hafalan firman Tuhan. Kita buka ya Alkitab kita di dalam Amsal 15 ayat 3. Yuk, kita mau sama-sama baca ya ayat firman Tuhan ini. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, hafal ya adik-adik ya, karena ayatnya kan pendek ya. Yuk kita mau hafalkan sama-sama ya. Tirukan gerakannya Kak Rani supaya adik-adik gampang untuk menghafalnya. Yuk. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Ya adik-adik, kita mengucap syukur buat firman pada siang hari ini yang membuat kita semakin lagi bertumbuh kerohanian kita kepada Tuhan. Untuk kita tetap setia sama Tuhan ya adik-adik. Ya, yuk kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk kami boleh taat dan setia kepada Engkau. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tetapi jadikan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Baik ketika kami berada di sekolah, baik ketika kami berada di rumah, dan ketika kami beraktivitas. Tuhan akan menjaga dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di akhir ibadah kali ini. Iya, cepat sekali ya. Mari kita simpan dalam hati ayat emas kita hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan teman-teman.